Baik kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pada sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya, oke. Jadi minggu kemarin kalian sudah menghadapi yang namanya PHB ya. Penilaian harian bersama yang semester 2. Jadi saya ucapkan selamat bagi yang nilainya sudah mencapai KKM dan bahkan juga yang nilainya 100, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum mencapai KKM ya, dan berkecil hati, nanti ketika PAT atau UKK kenaikan kelas, saya minta ditingkatkan lagi nilainya dan belajarnya ya. Di sini yang sudah masuk itu ada 50 anak ya, dari kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 ya. Jadi ini sambil menunggu yang lain ya. Nanti saya akan mulai nanti hari ini saya akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu bab trigonometri ya. IPS, kalau kelas IPS itu dapat ini enggak ya Mbak ya, dapat mapel fisika enggak ya, yang peminatan enggak ya kayaknya ya? Enggak dapat fisika, enggak dapat fisika peminatan enggak dapat. Oh iya. Dapat, dapat Iya. Pak. Oh dapat. Oh iya, fisika ada. Jadi biasanya itu kalau kalian menemukan soal fisika itu ada yang sin cos tangan ya, sin kostan ya. Ya, jadi sin Iya, cos, Pak. iya, jadi sin kostan itu adalah perbandingan ya, perbandingan dari trigonometri ya. Ada sin, cos, dan tan. Sin itu adalah singkatan dari sinus, kalau cos adalah singkatan dari kosinus, dan tan itu adalah singkatan dari tangen ya. Jadi ini ya, sekalian nunggu yang lain juga ya untuk masuk. Ini sudah ada 51 yang masuk ya, dari 3 kelas. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar itu trigonometri. Nanti akan saya kasih tunjuk untuk presentasinya ya, atau materinya tentang bab 2 ini ya. Bisa dibilang bab 2 ini juga kontennya juga padat ya. Jadi kenapa di semester 2 ini kok cuma 2 bab saja babnya? Memang karena 2 bab itu pun juga sudah padat kontennya, baik itu yang fungsi kemarin yang kalian untuk PHP juga sudah padat babnya, maupun juga yang ini bab trigonometri itu tidak kalah padatnya, tidak kalah banyaknya materinya ya. Jadi di sini mungkin saya akan kasih ininya saja, dasar saja tentang trigonometri ya, sin kostan ya. eh nanti pun, oke, ini saya itu dulu. Nanti pun juga rekaman, tapi nanti kan kita ini ya, meeting ini nanti akan saya juga rekam. Ini juga saya sedang rekam meet kita ini, dan nanti juga rekaman itu akan saya posting di channel YouTube. Nanti kalian bisa mengakses videonya ya. Nanti saya akan kasih linknya untuk kalian belajar ulang atau dipelajari ulang kembali ya. Dan nanti pun juga akan saya kasihkan materinya yang berbentuk PowerPoint atau PPT ya. Oke ya, di sini sudah ada 53 yang sudah masuk dari ketiga kelas ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, ini akan saya share screen ya, share screen untuk, oke. Oke ya. Nah, di kalian apakah sudah ada tampilan PowerPoint? Sudah Pak. Iya. Oke ya. Baik, jadi sekarang atau hari ini ya, kita akan belajar tentang yang namanya bab 2, yaitu trigonometri ya. Di sini akan saya ini ya, saya stabiloin dulu nih. Saya stabilokan ini ya. Kata apa nih? Kata ini. Kata tri ya.
Tri. Nah ini tri ya, kata tri. Tri apa berarti ada tri ya? Tiga. Ya kan? Berarti ada tiga, nanti ada tiga. Iya. Nantinya akan ada tiga perbandingan, yaitu ada sin, ada cos, dan ada tangen ya. Ada sin, cos, dan ada tangen. Oke, kita next ke selanjutnya. Bentar. Oke. Ya. Nah, di situ sebelum kita ke sin cos tangen, kita perlu tahu ya ukuran sudut. Biasanya kalau ukuran sudut itu, kalau di trigonometri itu ada yang berupa sudut, ada yang berupa pi radian. Nah, ini ya. Nah, kalian tahu bahwa satu putaran itu adalah 360 ya. Nah, jadi 2 kali pi radian adalah 360. Nah, maka kalau dilogikakan, kalau dianalogikan 2 pi radian 360, berarti kalau pi radian adalah 180 derajat. Kenapa? Karena tinggal dibagi 2 saja. Berarti untuk pi radian adalah 180 derajat. Maka dari situ bisa kita simpulkan atau kita bisa ubah bentuknya lagi bahwa sampai 1 derajat ya itu adalah pi radian per 180. Ya, jadi kalau kalian ingin berubah dari pi radian ke derajat dikalikan 180. Tapi kalau ingin berubah dari derajat ke pi radian yaitu dibagi dengan 180. Ya, oke. Next. Nah, ini contohnya ya. Di situ contohnya ya. Ada yang pertama 135 derajat itu berapa pi radian? Dan 2/3 pi radian itu berapa derajat? Oke. Bentar. Oke ya. Lanjut. Oke, sekarang kita akan coba membahas ini ya. Yang pertama dulu, yang nomor 1 dulu. Nomor 1. Ya, di situ ada 135 ya derajat. Akan dijadikan pi radian. Kan ya? Tadi ketika kita ingin merubah dari derajat ke pi radian, itu gimana ya? Dibagi dengan 180. Ya kan? Maka dari itu kalau seperti itu, nah, berarti nanti tinggal gimana? 135 dibagi 180 pi radian. Ya, nanti 135 dibagi 180 pi radian. Maka akan sama dengan, nah ini 135 bagi 180 ya, kita sederhanakan saja bentuknya. Ya, masing-masing kita bagi dengan 45-an ya. Coret. Ini yang di atas dibagi 45 itu 3 hasilnya. Yang bawah bagi 45 adalah 4. Berarti 3 4 pi radian. Ya, jadi kalau kita ingin berubah dari derajat ke pi radian, itu kita hanya membagi derajatnya dengan 180, kemudian kita sederhanakan menjadi 3/4 pi radian. Sampai sini tertanyakan enggak, Mas Mbak? Sebelum kita ke nomor 2. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sekarang kita menuju ke nomor yang... Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Dari awal, Pak. Dari awal, oke. Oke ya, oke. Ini ya saya jelas dari awal ya. Oke. Tadi ya di ukuran sudut ya 2 pi radian itu adalah 360 ya. Oke. Tadi 2 pi radian adalah 360 derajat. Maka kalau pi radian saja adalah 180 derajat. Kenapa? Tinggal dibagi 2 saja. Berarti 180 derajat. Jadi kalau pi radian adalah 180 derajat. Artinya kalau kita ingin berubah dari pi radian ke derajat itu dikalikan dengan 180. Tetapi kalau kita rubah lagi
ya. Satu derajat sama dengan pi radian dibagi 180. Artinya adalah kalau kita ingin berubah dari derajat ke pi radian itu dibagi dengan 180. Nah, tadi ya di soal tadi. Oke ya. Nah, di soal tadi ya, yang pertama 135 derajat itu berapa pi radian? Ya tadi ya, di soal tadi ya, kalau kita ingin berubah dari derajat ke pi radian ya, ingin berubah derajat ke pi radian itu harus dibagi dengan 180 ya. Maka 135 dibagi 180 135 dibagi 180 pi radian. Maka sama dengan, nah ini kita kecilin lagi, kita sederhanakan, coret-coret dibagi 45. Nah, ya, coret-coret yang atas dibagi 45 itu adalah 3, yang bawah dibagi 45 adalah 4. Maka 3/4 pi radian. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Ya, itu adalah soal yang pertama. Sekarang kita menuju soal yang kedua, yaitu 2/3 pi radian itu berapa derajat. Nah, tadi ya, kalau kita ingin merubah dari pi radian ke derajat ya, itu berarti kita harus mengalihkan dengan berapa ini? 180 ya. Maka karena di sini ya kita akan mengubah dari pi radian ke derajat, 2/3 pi radian. Kalau kita ingin mengubah jadi derajat, berarti nanti 2/3-nya dikali dengan 180 derajat. Maka coret ya, bagi tiga ya, bagi tiganan. Ini 1, ini 60 derajat. Maka tinggal 2 kali 60 berapa Mas Mbak? Berarti halo. 120, Pak. Iya betul, 120 derajat. Iya betul. Ya, jadi di sini intinya kalau kita ingin berubah dari derajat ke pi radian itu dibagi dengan 180. Tapi kalau kita berubah dari pi radian ke derajat itu kita perlu mengalihkan dengan 180 seperti itu intinya. Habis ini saya tanyakan enggak, apa sudah jelas? Silahkan. Aman ya? Mas Mbak? Aman. Oke, aman. Oke, next. Sekarang kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke intinya. Ya, sudah masuk ke inti dari bab ini, yaitu perbandingan trigonometri ya pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ya paling enak kalau kita bicara trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku. Ya, ada segitiga siku-siku ya, dan di situ juga ada sudut alfa. Ya ini ya, sudut alfa ini ya. Oke, sudut alfa. Nah, oke. Di sini ada 3 buah sisi ya, ada 1, 2 dan 3. Ada 3 buah sisi. Nah, oke. Lihat sini ya. Sisi yang berada di depan alfa adalah sisi depan alfa. Itu ya. Jadi sisi yang berada di depannya alfa adalah sisi depan alfa. Sedangkan kalau sisi yang ada di sampingnya alfa berarti sisi samping alfa. Kemudian yang ketiga ini ya, sisi yang miring itu hipotenusa, dinamakan sisi miring. Dan yang harus kalian tahu bahwa sisi miring adalah sisi yang paling panjang ya. Sisi yang paling panjang. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang atau sisi terpanjang. Ya, jadi sisi miring adalah sisi yang paling panjang di segitiga siku. Apa ulangi lagi ya? Ya. Jadi sisi yang berada di depannya alfa adalah sisi depan alfa. Sisi yang berada di sampingnya alfa berarti sisi samping alfa. Kemudian yang ini sisi miring yang merupakan sisi yang paling panjang atau sisi terpanjang.
Oke, sampai sini untuk menentukan sisi depan, samping, dan miring sudah dipahami ya? Apakah ada yang belum dipahami? Silakan sebelum kita lanjutkan ke sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ada pertanyaan tentang menentukan sisi depan, samping, dan miring? Halo, Mas Mbak. Karena gini ya, karena gini Mas Mbak, karena belum tentu yang sisi ini adalah sisi depan, yang ini belum tentu sisi samping. Kenapa? Karena tergantung dari letak alfanya, ya. Jadi tergantung dari letak alfanya itu sendiri. Kalau di sini mah berarti di sini depan alfa, di sini samping alfa ya. Nah, misalkan ya, kalau di sini ya, kalau di sini adalah alfanya, di sini alfanya. Nah, misalkan di sini adalah alfanya. Berarti nanti berubah ya. Jadi yang di sini adalah sisi depan. Ini berarti sisi samping. Ini tetap sisi miring. Jadi sisi depan dan sisi samping letaknya itu tidak selalu seperti ini, tetapi tergantung dari letak dari si sudut alfanya. Sampai sini bisa dipahami enggak Mas Mbak? Sebelum kita lanjut ke sin, cos, dan tangen. Silakan. Halo. Sudah, Pak. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, kita menuju ke, nah ini yang inti ya. Sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Berarti kalau sin alfa, cos alfa, tangen alfa, berarti kita lihat itu ke alfanya. Ya, jadi alfa itu nantinya akan menentukan mana sisi depannya, mana sisi sampingnya, mana sisi miringnya. Ya, oke. Jadi untuk menentukan sin alfa itu ada rumusnya, itu adalah sisi depan alfa per sisi miring. Sedangkan kalau cos alfa itu adalah sisi sampingnya alfa per sisi miring. Sedangkan kalau tangen alfa itu adalah sisi depannya alfa per sisi sampingnya alfa. Ya, sebentar. Oke. Lanjut ya. Jadi sin berarti depan per miring. Cos berarti samping per miring. Tangen berarti depan per samping. Nah, kalau kalian ingin gampang buat menghafalnya itu simpel sebenarnya Mas Mbak. Gimana maksudnya? Nah, kalau sin itu pasti demi ya. Sin demi. Maksudnya apa? Sin depan per miring seperti itu pasti. Nah, kalau cos berarti sami ya, cos sami berarti cos samping per miring. Iya. Kalau tangen berarti desa berarti tan desa berarti depan per samping. Jadi kalau sin demi berarti sin depan per miring, cos sami berarti cos samping per miring, tan desa berarti tan itu berarti depan per samping. Seperti itu ya. Jadi kalau itu adalah cara kalian untuk lebih mudah untuk menghafalnya ya. Sin demi, cos sami, dan tan desa. Jadi itulah rumus untuk menentukan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Dan ingat tadi saya sudah bilang ya bahwa sisi depan itu tidak selalu di sini ya. Bisa berubah sesuai dengan letak si alfanya itu. Ya, makanya kalau sininya alfa berarti alfanya dijadikan patokan untuk menentukan sisi depan dan sisi sampingnya. Sampai sini jelas Mas Mbak untuk yang ini? Ada tanyakan? Apakah aman sampai sini untuk sin, cos, dan tan? Silakan sebelum saya ke slide selanjutnya. Aman? Aman, Pak. Oke. Lanjut, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, selain ada sin, cos, tan, ya, itu masing-masing baik sin, cos, dan tangen itu mempunyai pendamping. Pendamping adalah kebalikannya. Ya, jadi inverse dari kebalikan. Inverse atau kebalikan ya dari perbandingan trigonometri. Jadi masing-masing baik itu sin, baik itu cos, dan baik itu tangen itu masing-masing punya kebalikannya masing-masing atau punya inverse-nya masing-masing.
Nah, oke. Di situ, oke sebentar. Ada yang masuk baru, oke. Oke, lanjut ya. Nah, kosekan, nah di sini ini aja ada CSC, ada sec, ada kotak. Maksudnya apa sih di situ sih? Nah, jadi CSC ya. CSC itu adalah kosekan ya. Kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. Ya 1/sin ya, 1/sin. Artinya adalah kosekan itu adalah inverse atau kebalikan dari sin Mas Mbak. Nah, jadi kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Ya maksudnya apa? Tadi kan apa tadi? Untuk sin berarti tadi sin ya. Sin demi berarti ya, sin demi kan tadi kan sin. Nah, kalau kosekan berarti kebalikannya. Berarti mide. Nah, berarti kosekan berarti kebalikannya berarti mide. Ya, kalau kosekan berarti miring per depan. Jadi kosekan itu adalah kebalikan atau inverse dari sin atau sin alfa. Nah, kemudian sekan ya, sekan. Sekan alfa itu sama dengan 1/cos alfa. Yang artinya adalah sekan alfa itu adalah kebalikan atau inverse dari cos. Nah, jadi kalau sekan itu adalah kebalikan dari cos. Yang tadinya di yang sebelum tadi untuk cos adalah apa sih? Cos apa tadi ya? Mas Mbak? Cos sami. Iya, cos. Sami. Iya, kalau cos adalah Samping sami ya. miring. Samping miring, betul. Tapi kalau untuk sekan adalah kebalikannya, yaitu misa ya, miring per samping ya. Jadi sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi sekan adalah inverse dari cos. Lagi kotangan ya. Kotangan adalah 1/tangen alfa ya. Jadi contohnya adalah kotangan ya. Kotangan alfa adalah 1/tangen alfa yang artinya adalah kebalikan dari tangen alfa. Maksudnya apa? Yang tadinya untuk tangan sendiri itu adalah apa tangan? Mas Mbak? Desak. Iya desa ya, depan per samping ya. Betul. Tangan adalah desa. Kalau kotangan berarti apa? Sade ya, dibalik saja. Iya betul. Tinggal berarti sade samping per depan. Jadi kotangan adalah kebalikan dari tangan, yaitu adalah samping per depan, samping alfa per depan alfa. Dan berlaku juga untuk sebaliknya. Oke. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan tentang sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Mas Mbak, apakah aman? Oke. Aman, Pak. Oke, aman. Siap. Oke, berarti saya ini saya lagi ya. Saya refresh kembali. Oke, sebentar. Tadi untuk rumus sin apa ya, Mas Mbak? Sin apa ya, sin ya? Sin berarti apa? Sin? Demi. Berarti depan per miring gitu ya? Demi, Pak. Iya. Kalau cos berarti apa kalau cos? Sami. Berarti samping per miring ya? Iya. Kalau tangan? Desa, depan per samping. Iya. Kalau kosekan? Mide. Depan, betul. Kalau sekan? Bisa. Iya, miring per samping, betul. Kalau kotangan berarti? Sade. Iya, samping per depan. Ingat ya? Ingat berarti ini ingat ya, Pak ya? Ingat ya? Bisa diingat ya ini ya. Oke, kalau sudah ingat, masih ingat, kita lanjut ke contoh soal. Nah ini ya, contoh soal dari perbandingan trigonometri. Saya kerjain lagi deh ini deh. Nah ini, diketahui untuk sin alfa adalah 8/10, ya kan? Dan sudut alfa adalah sudut lancip.
Maka tentukan nilai dari cos alfa, tangen alfa, secant alfa. A, B, C. A-nya tentukan cos, B-nya tentukan tangen, dan C-nya tentukan secant. Itu ya. Nah, jadi gini Mas Mbak, ya sebelum kita menjawab ini kan ini ya ada di sini ada ini ya di soal itu ada ini sin alfa adalah 8/10 itu ya. Iya, sin alfa adalah 8/10. Oke, kita tulis kembali tadi. Untuk sin alfa itu rumusnya apa ya Mas ya? Mbak ya? Apa di sini ya? Demi, Pak. Iya, depan per miring ya. Iya. Ya. Berarti depan per miring. Berarti 8 ini sebagai berarti depan. 8 apa depan ini ya? Berarti sebagai sisi depan. Kalau 10 berarti apa? Sisi miring, Pak. miring. Jadi Miring. 8 itu sisi depan, ya 10 berarti sisi miring. Ya. Nah, berarti sudah tahu ya bahwa depan sudah ada, sisi miring sudah ada. Berarti yang belum apa yang belum? Sisi samping kita belum tahu ya. Samping. Iya, kita belum tahu sisi sampingnya. Jadi sudah ada sisi depan sudah ada 8, sisi miring sudah ada 10. Yang belum tahu kita belum apa? Sisi samping kita belum tahu. Nah, kalau kita kita kembali lagi ke ini yang kedua tadi. Kalau kita bicara tentang segitiga siku-siku, ya, kalau kita bicara tentang siku-siku, berarti kita nanti akan nempet-nempet ke yang namanya Pitagoras, Mas Mbak. Teorema Pitagoras. Masih ingat rumusnya apa saja Pitagoras? Sebelum kita ke situ nih, sebelum kita ke yang tadi soal tadi. Apakah ada yang masih ingat Pitagoras itu seperti apa? Rumusnya seperti apa? Apakah sudah lupa semuanya? Coba sampai ingat. Coba. Lupa. Ya, oke. Nggak masalah ya. Kita akan bahas itu lagi tentang namanya apa tadi Pitagoras. Ya. Jadi gini. Jadi sini intinya adalah ada sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku di sini. Ya, segitiga siku-siku ada sisi depan, ada sisi samping, ada sisi miring, itu ya. Oke. Gitu deh. Oke. Sekarang kita akan membuat segitiga siku-siku deh, biar lebih enak deh. Sebelum kita ke nih shape, kita bikin segitiga siku-siku. Sebentar. Lebih enak buat dilihat dan ditonton ya. Oke, segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Oke, segitiga siku-siku. Ini menawal atau apa menawal? Apakah ada yang bertanyakan? Menawal? Aman ya, Manawal? Aman, Pak. Ini Manawal soalnya apa tadi itu ini angkat tangan. Oke ya, lanjut aja ya. Oke. Di situ berarti kita menggunakan segitiga siku-siku ya untuk Pitagoras. Nah, kemudian, nah di situ ada 3 sisi ya, ada sisi 1, 2, 3 ya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini ada segitiga siku-siku. Ya, ada segitiga siku-siku jelas. Ya ini saya bikin sini ya, bikin siku-siku di sini. Set gitu ya. Nah, di sini ada 2 sisi, ada 2 garis ya, ada 2 sisi yang membentuk sudut siku-siku ya, Mas Mbak ya. Oke. Nah, di situ ada sisi yang pertama dan sisi yang kedua membentuk sudut siku-siku. Nah, maka dari itu saya anggap bahwa sisi ini, sisi penyiku 1 sama sisi penyiku yang kedua, berarti 2 sisi ini adalah sisi penyiku. Karena sisi 2 sisi ini membentuk sudut siku-siku. Dan ini jelas merupakan sisi miring. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami enggak ya Mas Mbak ya? Untuk menentukan sisi penyiku dan sisi miring. Jelas ya sampai sini ya? Halo. Sampai sini jelas ya, sampai sini ya untuk menentukan sisi penyiku dan sisi miring ya. Oke. Jadi 2 sisi ini adalah sisi penyiku karena membentuk sudut siku-siku. Oke.
Nah, bagaimana cara kita mencari ketiga elemen ini? Ya, ingat sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang, ya kan ya. SM atau sisi miring dari sisi yang paling panjang. Maka dari itu, kalau kita ingin mencari sisi miring atau SM, ya, itu akan sama dengan, nah ya, akar, itu ya, akar apa? Sisi penyiku yang pertama ditambah sisi penyiku yang kedua. Jadi dikuadratkan, jadi sisi penyiku yang pertama dikuadratkan ditambah sisi penyiku yang kedua dikuadratkan. Itu kalau kita cari sisi miring. Makanya ditambah tandanya karena sisi yang paling panjang. Sedangkan kalau kita ingin mencari sisi penyiku, ya baik itu ini atau ini, ya itu adalah akar. Nah, sisi miring dulu ditulis sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lainnya. Ya, karena ini sisi penyiku posisi yang paling panjang, makanya pakai tandanya kurangi, bukan tambah lagi. Sampai sini bisa dipahami nggak, Mas Mbak? Untuk ini, Pitagoras. Halo. Mas Mbak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke lanjut. Oke, kita akan membahas ini sekarang. Membahas soal ini sekarang. Akan saya bikin lagi, cukup lagi ya, biar nanti kalian bisa ini. Bikin sedikit lagi, biar kalian lebih paham lagi. Banyak lagi. Ini ya, saya bikin lagi sekunya. Dan ini juga saya bikin penyiku. Oke. Dan ini juga saya kosongin. Oke ya. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku nih. Ya kan ya? Kemudian di situ ada sin alfa. Nah, di sini berarti nanti kita menggunakan alfa sebagai patokan ya. Misalkan nih, saya taruh alfa di sini misalkan. Alfa. Itu ya. Nah, oke. Tadi untuk sin adalah sisi depan, alfa per sisi miring. Berarti 8 itu di mana masuk 8? Di sini, sono, apa sih itu Mas Mbak? Sini, sono apa sih itu 8 itu? Saya tanya. Sisi yang berdiri, sisi yang tidur apa sisi miring? Kalau yang 8 itu. Mas Mbak. Sini. Ya, Berarti mana? alfa. Berarti mana? Sisi tempat itu mana? Sisi yang berdiri kah? Sisi yang tidur apa Sini. sisi? Berdiri. Berdiri ya. Berarti ini adalah 8. Ya. Kemudian per sisi miring apa? Sisi miring 10 ya. Berarti mana sisi miringnya berarti? Yang miring itu ya. Yang 10. ya. Jadi sin berarti 8 per 10. Sin alfa adalah sisi depannya alfa per sisi miring. Nah, yang belum adalah ini, kita belum tahu ini nih. Belum tahu sisi sampingnya. Nah, sisi sampingnya adalah sisi penyiku juga kan. Nah, oke, sisi penyiku nih. Tadi Pitagoras ya. Sisi penyiku atau X ya, itu akan sama dengan akar, gimana ya tadi ya? Sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lainnya dikuadratkan juga. Tadi gimana? X sama dengan akar 10 kuadrat posisi miring ya berarti ya. Dikurangi 8 kuadrat. Maka apa ini 10 kuadrat apa ya? Mas bahas 10 kuadrat. 100, betul. Oke. 100 dikurangi 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat tadi? 8 kuadrat apa ya? 64. Iya, 64. Berarti akar 100 kali 64. Berapa? Akar tapi itu jadinya itu. Kalau kurang berapa? Kalau kurang gitu. 36. Iya, betul 30. Akar 36 berarti berapa, Mas Mbak? Akar 36 berarti berapa? Berapa? 6. Iya, betul. Jadi untuk X adalah 6. 6. Jadi sisi depan alfa adalah 8. Sisi sampingnya alfa adalah 6. Sisi ini adalah 10. Sampai sini jelas ya, sampai sini ya. Bisa dipahami sampai sini. Mas Mbak. Aman ya? Ya, Pak, paham. Oke, paham. Oke,
Karena kita ke yang A, B, C tadi ya. Yang A tadi kita disuruh mencari cos alfa, ya kan? Cos dari alfa. Ingat, untuk cos tadi atau rumusnya ya, cos ya. Cos apa rumusnya tadi? Kan sin demi ya kan? Kalau cos Sami, berarti Pak. iya. Cos sami. Berarti artinya samping per miring Sami. ya. Iya, samping per miring. Di sini Ya. untuk sampingnya alfa berapa? Sampingnya alfa. Tadi. Sampingnya alfa berarti berapa? Di gambar ini. Sampingnya alfa berapa? Sampingnya 6. alfa 6. Miringnya? Miringnya? 8. Miringnya berapa miringnya? 10. Iya, 10. Berarti inilah 10. cosnya. Ya, 6 per 10. Cos alfa adalah dari kembali adalah 6 per 10. 6 per 10. Yang B sekarang. Apa itu B tadi rumusnya? Tangan alfa ya. Tangan alfa. Tangan. Apa itu rumusnya tangan? Apa rumusnya tangan apa ya? Rumusnya tangan. Desa. Iya, desa betul. Desa ya. Desa. Berarti depannya alfa per sampingnya alfa. Di situ di gambar itu untuk depannya mana? Depannya alfa. 8. Sampingnya alfa? Berapa sampingnya alfa? 6. Iya, berarti 8 per 6 adalah tangan alfanya dari gambar ini. Yang C, apa itu yang C itu? Sekan ya tadi ya? Iya, sekan dari alfa. Ingat, sekan itu potensi sekan ya. Sekan itu adalah kebalikan dari apa sekan? Coba. Misa. Iya. Sekan adalah misa atau kebalikan dari kos ya. Iya kan ya? Iya. Tadi kos adalah 6 per 10. Dibalik saja, tinggal langsung aja. 10 per 6. Ya, tadi kan kos kan 6 per 10 ya. Berarti sekan berarti 10 per 6. Ya, berarti cos alfa adalah 6 per 10. Tangan alfa adalah 8 per 6. Sekon alfa adalah 10 per 6 dari soal yang ini. Sampai sini tertanyakan gak? Sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Silahkan tanyakan dulu sebelum kita lanjut yang lainnya. Apakah aman? Aman. Aman ya? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, inilah ya. Kalian bisa melihat itu ya. Nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang khusus atau istimewa. Ya, jadi di trigonometri itu ada 5 buah sudut yang diistimewakan. Ya, ada 5 buah sudut yang diistimewakan. Itu adalah 0 derajat, ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sama 90 derajat. Jadi 5 ini adalah sudut yang istimewa. Ya. Jadi kenapa istimewa? Karena kalau kita mencari hasil sin cos tangannya itu langsung ketemu pasti ini hasilnya nih. Yang ada di tabel ini. Pasti seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk nilai perbandingan sin cos tangan ya pada sudut-sudut yang khusus atau istimewa. Jadi kan ini ya. Nah, oke. Untuk sin dulu deh ya, untuk sin. Kalau sin alfanya 0 derajat berarti sin 0 derajat ya. Kalau sin 0 derajat adalah 0 hasilnya. Kalau sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Kalau sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kalau sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kalau sin 90 derajat adalah 1. Ya, jadi kalau sin 0 derajat ya 0. Sin 30 derajat ya setengah. Sin 45 derajat ya setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Nah, ini memang harus dihafalkan jadi ya, harus dihafalkan ya. Nah, kalau kalian ingin memahaminya, kenapa kok ketemunya sini 0, sini setengah akar 2. Nah, ini sebenarnya Mas Mbak, ke 5 ini adalah urut Mbak, Mas. Ini pasti urut. Kenapa urut? Oke, kenapa kok urut? Oke, jadi ini adalah urut. Oke, ini ya saya kasih tunjuk ya. Nah, dari mana 0 itu? Karena 0 itu adalah setengah akar
0. Ya, itu. Maka 0. Karena kalau akar 0 adalah 0 ya. 0 setengah ya juga pasti 0. Nah, kalau sin 30 adalah setengah. Kenapa setengah? Karena setengah akar 1 sama dengan setengah. Akar 1 kan 1. Setengah akar 1 berarti setengah juga kan? Oke. Habis itu setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, ini yang satu ini gimana? Nah, satu adalah setengah akar 4 Mas sebenarnya, Mbak. Mas. Setengah akar 4 sebenarnya adalah 1. Kok gitu? Oh gitu, bisa 1. Oke. Akar 4 berapa ya Mas Mbak ya? Saya tanya dulu. Berapa akar 4 Mas Mbak? Halo. Berapa akar 4? 2, Pak. 2. Iya, berarti kalau setengah kali 2 ya 1. Makanya kalau kalian perhatikan ya, ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, itu sebenarnya itu urut sebenarnya urut ini. Akarnya urut akarnya dari 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Urut sebenarnya akarnya. Ya, tapi yang dipakai adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Itulah sin dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. 0, sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Nah, bagaimana kalau cos? Cos itu simpel aja Mas Mbak. Kamu nggak usah pusing ituin lagi. Karena apa? Karena cos itu adalah kebalikan lajurnya Mas Mbak dari sin. Maksudnya apa? Nah, oke. Tadi kan dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 1 ya. Nah, ini dibalik Mas Mbak. Dari sini ya, jadi nanti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi tabel cos ini itu kebalikan lajur Mas Mbak dari tabel yang sin tadi. Ya. Jadi tabel cos itu adalah kebalikan lajur dari sin yang tadi. Ya. Oke. Sampai sini deh untuk sin dan cos dulu. Apakah tertanyakan? Enggak, silakan sebelum kita ke yang tangan. Apakah aman? Yang belum aman silakan tanyakan saja, enggak apa-apa. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Aman ya sampai sini ya? Apakah tertanyakan lagi? Silakan. Aman, Pak. Aman Tadi ya? sebelum menjelaskan nggak aman. Oke. Tapi ini aman ya sekarang ya? Ya, aman, Nyaman, Pak. Pak, nyaman, Pak. Aman, aman terkendali. Siap. Oke. Nah, sekarang kita ke yang tangannya sekarang. Jadi sin sudah, cos sudah, sekarang kita ke tangannya. Nah, tangan itu ya harus memang ini beda nih, yang tangan ini memang beda. Harus dihafali juga. Berarti tangan 0 adalah 0. Tangannya 30 sepertiga akar 3. Tangannya 45 adalah 1. Tangannya 60 adalah akar 3. Tangannya 90 adalah tak hingga. Ya, atau tak terdefinisi sama saja. Ya, biasanya ya kalau tak hingga itu ada simbolnya Mas Mbak. Simbolnya dari ini simbolnya nih. Saya baca ya. Simbolnya dari ini simbolnya. Simbolnya adalah sebentar sih. Simbolnya adalah saya kali saja. Simbol infinity ya. Simbol infinity. Ini nih simbolnya. Nah, ini. Ya, jadi seperti itu simbolnya. Jadi tangan 0 adalah 0, tangan 30 adalah sepertiga akar 3, tangan 45 adalah 1, tangan 60 adalah akar 3, tangan 90 adalah infinity atau tak hingga atau tak definisi. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang kosekan, sekan dan kotangen? Ya, ingat bahwa kosekan adalah kebalikan dari apa? Kalau kosekan tadi ya, kosekan adalah kebalikan dari mana? Dari apa? Sin, betul. Kalau sekan adalah dari apa kebalikannya? Dari Kos. Kalau kotangen dari Tan. tangan, kebalikannya ya. Oke. Kita akan bahas kosekan
ya dulu. Oke. Nah, oke. Ini saya hapus dulu ini ya. Ini saya hapus dulu nih yang ini biar nanti kalian bisa lebih memahami lagi. Sebentar, saya hapus dulu ininya. Yang tulisan di sininya saya hapus. Nah ya, oke. Nanti kita akan ke sini ya. Kita akan ke ini, kosekan dulu. Nah, oke. Kosekan 0 itu berapa? Kosekan 0. Baik, ya. Kita akan bahas tentang kosekan 0 derajat. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Baik. Ingat ya, kosekan adalah kebalikan dari sin ya. Oke. Tadinya untuk sin 0, untuk sin 0 sendiri di situ di tabel ya, adalah 0 ya. Situ ya. Sin 0 adalah 0 ya. 0. 0 itu adalah 0/1. Iya kan? Oke. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mencari kosekan dari 0 derajat, ingat ya, kosekan adalah kebalikan dari sin. Ya kan? Berarti tinggal dibalik saja. Berarti 1/0. Itu kan ya? Nah, ingat ya. Ini yang perlu kalian tahu juga, penting sekali. Ya, bahwa kalau ada suatu angka dibagi dengan 0, itu hasilnya akan tidak terdefinisi atau terhingga yang seperti ini nih namanya nih. Ya, kalau A dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terhingga atau tak terdefinisi. Tapi kalau 0 dibagi suatu angka itu baru 0 hasilnya, Mas Mbak. Berarti kalau 1 bagi 0 hasilnya pasti apa, Mbak? Mas. Halo. Berarti kalau 1 bagi 0 hasilnya pasti apa? Apakah tak terdefinisi apa 0 hasilnya? Halo, gimana yo? Suatu angka dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 dibagi angka itu 0. Nah, ini adalah 1/0. Berarti hasilnya mana berarti? Yang mana hasilnya? Apakah terdefinisi atau apakah 0 hasilnya berarti? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Iya betul. Tak terdefinisi ya. Berarti untuk kosekan 0 adalah infinity ya. Tak terdefinisi. Sama kayak ini hasilnya, sama kayak yang ini tanggal 90. Oke. Sampai sini jelas untuk ini, untuk kosekan 0. Jadi dari sin 0 dibalik saja. Oke. Sampai sini bisa dibagi sampai sini untuk yang kosekan 0. Apakah aman? Aman ya. Oke, kalau aman, kita menuju ke kosekannya 30 sekarang. Saya hapus. Kita ke kosekannya 30. Oke. Kosekan 30. Ya. Itu berapa hasilnya kosekan 30? Ya, ingat kosekan itu kita berangkat dari sin dulu ya. Berarti sin 30 itu berapa sih sin 30? Situ di tabel berapa sin 30? Mas Mbak, tabel itu berapa sin 30? Halo? Setengah ya? Oke, betul, setengah. Berarti kalau kosekan 30 berarti berapa tuh Mas Mbak? Tinggal dibalik saja. 2. Iya, 2 per berapa? 1. Iya, alias berapa? 2. Karena kalau 2 bagi 1 adalah 2 itu sendiri ya. Iya, jadi kosekan 30 adalah 2. Itu ya, Mas Maya. Sampai sini jelas ya, sampai sini ya. Bisa dipahami sampai sini untuk yang kosekan. Jadi intinya kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Ya. Oke. Sampai sini aman ya? Halo, Mas Mbak. Lanjut ya ini ya. Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut sekarang. Oke. Kita lanjut lagi ke yang kosekannya 45 sekarang. Ya. Jadi ke menentukan kosekan dari 45 derajat ya. Ingat kalau kosekan kita berangkat dari sin ya. Berarti untuk sin
45 derajat. Di situ apa hasilnya di tabel itu? Sin 45 berarti berapa tuh di tabel? Setengah Akar? apa itu? Pangkat 2. Akar Apa 2 ya. akar 2. Iya, setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu aslinya adalah gini Mbak, setengah dikalikan akar 2 per 1. Sebenarnya seperti itu Mas Mbak. Ya, maka ini adalah perkalian pecahan oh ya. Simpelnya seperti itu. Nah, maka tinggal kita kalikan saja. Ya. Atas-atas bawah-bawah ya kita kalikan ya. Oke. 1 dikalikan akar 2 berarti akar 2 per 2 kali 1 berarti 2. Gitu ya, Mas Mbak ya. Sampai sini paham? Sampai sini nih. Halo. Halo. Sampai sini bisa dipahami? Mayday. Bapak ulangi lagi Pak, agak bingung. Oke, sekali lagi ya. Oke, tadi untuk sin 45 adalah setengah akar 2 ya. Nah, setengah akar 2 itu sama saja dengan setengah kali akar 2. Ya kan ya? Akar 2 per 1 gitu ya. Boleh ya. Jadi akar 2 per 1 itu boleh nggak masalah. Karena akar 2 per 1 tidak akar 2 itu sendiri kan, nggak masalah. Tambah per 1 itu nggak masalah semua. Nah, maka itu adalah perkalian ya. Perkalian pecahan ya. Yang atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 1 dikali akar 2 berarti akar 2. 2 kali 1 berarti 2 berarti akar 2 per 2. Ya oke ya. Sin 45 adalah akar 2 per 2 sama saja ya. Oke, nah sekarang kita menuju ke kosekannya ya. Ke kosekan dari 45 derajat. Ingat, kosekan adalah kebalikan dari sino ya. Yang tadinya sin 45 adalah akar 2 per 2 dibalik jadi 2 per akar 2 gitu ya. Tinggal dibalik saja. 2 per akar 2 tinggal dibalik saja hasil tadi. Oke ya. Sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, gini Mas Mbak, masalahnya di sini pecahan di bawahnya ini adalah masih bentuk akar ya. Kalau bawahnya masih bentuk akar, itu perlu kita rasionalkan dulu. Ya, perlu kita rasionalkan dulu. Akar rasional itu seperti apa? Nah, dikalikan dengan sekawan dari akar ini, Bapak. Akar 2 ya, per akar 2. Jadi kalau bawahnya masih akar itu dikalikan dengan akar itu sendiri ya, akar 2 per akar 2. Kalau di sini 3 berarti nanti akar 3 per akar 3 gitu ya. Jadi sesuai dengan angkanya di sini. Kalau sini 2 sih juga 2. Ya. Sampai sini jelas ya Mas Mbak ya untuk ini. Oke. Oh, sebentar. Ini kelebihan. Oke, lanjut. Ini kelebihan tadi. Oke. Lanjut lagi ya. Sama dengan, oke. Akan sama dengan, nah ini. Kita kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2 per bawah kali bawah akar 2 kali akar 2 itu berapa ya Mas Boy ya? Akar berapa? 4 gitu ya. Nah, iya akar 4 ya. Sama dengan 2 akar 2 per, nah ini akar 4 itu berapa ya Mas Boy ya? 2 betul. Jadi ini bisa dicoret. Tinggal apa hasilnya? Berarti tinggal akar 2. Iya, jadi kosekan 45 adalah akar 2 hasilnya. Oke. Itu adalah pembahasan tentang kosekan 45 yaitu akar 2. Lanjut kita ke yang kosekan 60 ya. Kosekan 60. Ini saya hapus dulu. Kosekan 60. Ini saya hapus dulu biar nanti kalian bisa lebih luas memandangannya. Oke. Lanjut. Ya, kosekan 60. Ingat kalau kosekan itu berarti berangkat dari sin ya. Berarti sin 60. Sin 60 derajat. Berapa sin 60 situ di tabel?
Mas Mbak? Per Setengah. 3. Iya, setengah akar 3 ya. Nah, ini kayak tadi, ini juga sama kayak tadi ya. Setengah kali akar 3 sama saja. Kali akar 3 per 1. Sama kayak tadi, ketika ini 45 derajat sama kayak tadi. Jadi akar 3 per 1. Kalian pecahan ya. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, lanjut. Berarti 1 kali akar 3 akar 3 per 2 kali 1 berarti maaf. Coba 21 berarti apa? 2. Berarti sin 60 itu sama saja dengan akar 3 per 2. Nah, ingat kita akan mencari kosekannya ya. Kosekan dari 60 derajat. Ingat, kosekan itu adalah kebalikannya dari sin. Ya. Tadi sin 60 adalah akar 3 per 2. Balik jadi 2 per akar 3. Itu ya. Nah, tadi sampai tadi juga, karena bawahnya masih bentuknya akar, berarti kita rasionalkan dulu dengan cara apa tadi? Dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sama dengan, oke. Bisa ya? Atas kali atas berapa? 2 akar 3 per akar 3 per akar 3 berapa? Akar 9. Itu ya. Oke. Nah, 2 per ini akar 9 itu berapa ya Mas Mbak ya? Akar 9 itu berapa ya Mas Mbak ya? Berapa yuk? Berapa yuk? Akar 9 berapa? Akar 9 berapa ya Mas Mbak ya? 3. Iya, 3 berarti 2 per 3 akar 2 per 3 akar 3. Nah, jadi kalau kosekan namanya adalah 2 per 3 akar 2 per 3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, oke. Lanjut sekarang kita ke kosekan 90 ya. Oh iya, sebelumnya. Sampai sini tertanyakan enggak? Gimana? Jangan dihapus dulu. Oke. Mas begini ya. Kalian usah nulis. Apa yang usah nulis ini karena nanti saya juga akan upload ini ke YouTube ya. Dan juga nanti akan saya kasih juga ininya. Jadi kalian usah nulis. Ya. Nanti akan saya upload ini ke YouTube. Ya. Apa? YouTube. Mas, ini ya, saya itu sudah udah 2 kali saya posting link YouTube ke kelas kamu. Apakah udah download belum YouTube-nya? Waktu itu saya titip ke siapa ya link YouTube itu ya? Kalau nggak salah itu saya juga nulis link YouTube itu di Google Classroom. Nah, silakan nanti kalian buka Google Classroom di postingan yang paling baru. Di situ saya sudah kirim link YouTube. Nah, itulah channel YouTube saya. Nanti kalian bisa lihat di situ untuk lebih lengkapnya. Oke ya? Iya, saya sudah itu tuh kirim ke GCR tuh buat link YouTube-nya. Nanti kalian bisa lihat di situ. Ya, jadi nanti ini juga saya akan rekam dan saya juga upload ini ke YouTube. Nanti kalian tinggal pelajari lagi saja. Ya, tapi ini sampai sini bisa dipahami juga sampai sini nih. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang kita menuju ke yang kosekan berapa itu 90 ya. Kosekan 90. Saya ini hapus dulu. Kosekan 90. Saya hapus. Oke, baik. Nah, lanjut ya. Ingat, kosekan itu adalah berangkat dari sin ya. Iya, jadi kalau kita ingin mencari kosekan 90, kita harus tahu dulu sin 90 itu berapa hasilnya di situ di tabel 1 ya. Iya, 1. 1 itu sama saja dengan 1 per 1, betul? Nah, maka untuk kosekannya di 90 adalah tinggal kita balik saja. Pun itu juga ada pengaruhnya ya, sama ya.
sama saja ya kan ya, maka tetap sah 1. Iya, seperti itu. Karena 1/1 dibalik pun tetap ya 1/1 juga tidak akan berubah, maka sah 1. Berarti kosekan 90 adalah 1. Oke, sampai sini ya untuk kosekan ya, dari 0 sampai 90. Nah, sekarang kita akan membahas yang sekan. Nah, sekan, kalau kamu sudah nemu yang kosekan, untuk sekan kamu tidak usah menghitung lagi. Kenapa? Karena sin dan cos ya tadi adalah kebalikan lajur ya. Nah, itu pun juga sama kosekan dan sekan ya, kebalikan lajur juga sama. Jadi kamu nggak usah hitung lagi yang ini, nggak usah hitung lagi sekan ya, jadi tidak usah hitung lagi ya. Ini berarti masuk nih ya. Oke ya, jadi untuk yang ini kamu tidak usah menghitung lagi, tinggal kita menulis kebalikan lajur saja. Berarti untuk sekan 0 berarti Bapak sah 1. Sekan 30 Satu. ya, berarti Bapak ini kalau berarti apa? 30 2/3 akar 3. 2/3/3. Iya. Akar 3. Jadi ya 2/3 ya. Oke. Sekannya 45 berarti Bapak akar 2. Sama ya. Sekannya 30. Sekannya 60 berarti ini ya 2. Sekannya 10 berarti ini ya tahing. Jadi kamu nggak usah hitung lagi karena Infinity. iya, intinya kalau kosekan dan sekan juga sama kayak sin dan cos, kebalikanlah lajur. Itu saja simpelnya. Sampai sini. Aman ya sampai sini ya? Halo? Aman. Nah, sekarang kotangan pun kamu juga tidak usah menghitung lagi. Kenapa? Karena kalau tangan dan kotangan adalah kebalikan lajur. Ya, tangan dan kotangan adalah kebalikan lajur. Jadi kamu nggak usah hitung lagi. Simpel aja. Ya, oke. Berarti untuk kotangan 0 berarti apa? Tak hingga gitu ya. Infinity ya. Infinity. Kotangan 30 berarti apa? Akar 3. Itu ya. Akar 3. Betul. Kotangannya 45 berarti sah 1 tetap ya. 1. Kotangannya 60 berarti apa? Ini ya. 1/3 akar 3. Iya, betul. Akar 3. Iya, betul. Nah, kalau kotangannya ini berarti ini apa? 0. Iya. Itu ya. 0. Jadi kamu di sini itu sebenarnya itu hanya menghitung kosekannya saja. Ya, kosekannya saja dihitung saja. Ditemukan dulu. Untuk sekan itu adalah kebalikan lajur dari kosekan itu tadi. Kalau kotangan adalah kebalikan lajur dari tangan. Itu saja sudah simpelnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah ada di buku kalian itu situ ya. Nilai perbandingan tabel ini sudah ada di buku kalian, di LKS kalian sudah ada. Tapi itulah saya di sini tuh mencerahkan kalian. Kok kosekan ketemu ini ya kan tadi ya, kebalikan dari sin. Ya. Oke. Sampai sini untuk kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 apakah ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Halo. Aman, Pak. Oke, siap. Nah, oke. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu ya. Sampai nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sampai sini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya minggu depan ya, berarti ya minggu depan nanti akan saya lanjutkan lagi ke ini. Hubungan antara sudut dan kuadran. Nanti kita akan bahas itu pada minggu yang akan datang. Ya. Untuk hari ini ya saya cukupkan untuk materinya. Nah,
Baik, alhamdulillah ya. Di sini sudah ada 59 yang datang walaupun tidak semuanya ya. Yang seharusnya itu ada 90-an kalau nggak salah itu. Karena 38 kali 3 kan ya. Nggak masalah. Oke. Nanti saya mau share kalian ini. Nanti silakan kalian cek kolom chat. Saya akan memberikan ini Mas Mbak. Link. Link apa? Link absensi. Nanti tunggu nih. Saya lagi kopas dulu sebentar. Kelas 10. Mbak, Mas. Sabar ya. Oke, baik. Nih saya copy, kemudian saya pastekan. Oke, paste. Nah itu, silakan kalian bisa mengecek kolom chat ya. Ada kan, itu kan kolom chat kan? Kalian nemu kan? Nemu ya, Mas Mbak? Ada, Pak. Oke, silakan kalian bisa klik itu untuk absensi pada hari ini. Diisi ya. Silakan kalau misalnya kalian ingin ya, silakan kalau kalian ingin nyimpen ya tinggal di copy paste aja terus disimpan di mana gitu. Ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Kita tadi sampai dengan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya, sampai 0 dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Dan ini saya juga ini saya juga sudah rekam ya, nanti bisa kalian lihat lagi di channel YouTube saya. Nanti pun juga saya akan nanti post kok. Saya pasti kalau post di YouTube, saya juga nanti kan post linknya ke GCR ya. Jadi nanti kalian bisa cek itu ya di Google Classroom untuk link Meet pada hari ini. Ya baik, sekali lagi untuk hari ini saya cukupkan dulu. Ya, jangan lupa tadi ya untuk resensi atau absen pada hari ini itu di linknya sudah ada di kolom chat untuk linknya. Ya, saya pesan untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, baik kalian sendiri maupun keluarga ya. Jangan pergi kemana-mana ya, walaupun kita ini PJJ ya, nggak masalah ya. Baik itu ada halangan baik jarak maupun waktu, kita tetap bisa terhubung ya dengan Meet ini. Jangan sampai karena kalian PJJ itu kalian di rumah cuman tidak belajar ya, harus tetap menerima pelajaran dengan baik dari kami para guru di SMA 3. Baik, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih perhatiannya, tetap jaga kesehatan ya, makan yang teratur ya, nanti kalian tetap terjaga kesehatannya. Saya pada hari ini, terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, Pak. Ya. Kenapa jadi agar-agar kayak gitu? Karena banget. Enggak nanti kan turun-turun 20 kilo.